Grogi. Oh, grogi. Kenapa? Ya, apa namanya? Ya grogi aja. Seringan keren kan? Iya. Mbak Dona. Iya. Asal dari mana? Saya asli dari Salatiga. Salatiga. Di Solo udah berapa lama? Saya termasuk newcomer, Pak. Newcomer. Iya. Baru Jadi aja? saya baru bergabung di Solia itu Oktober kemarin. Jadi masih apa namanya? Masih project. Belum jadi. Oke. Memang sebelumnya ada di mana? Saya sebelumnya berpindah-pindah, Pak, karena orang hotel. Nomaden. Terakhir saya di Salatiga, di salah satu hotel di Salatiga. Sebelumnya di Semarang. Saya lama di Semarang. Nggak perlu disebut di Semarangnya. Iya. Oke. Mbak Dona, Solo ini kan memang kota yang mungkin menjadi destinasi yang sangat tinggi. Nah, tapi saya pengen tahu kenapa kok hotel ini dimunculkan di Solo? Karena memang satu owner dari hotel ini kan memang orang Solo. Seperti itu, dan beliau juga sebelumnya sudah membangun beberapa properti yang lain, hotel yang lainnya di Solo. Nah, yang kedua alasannya juga karena Solo ini memang sangat potensial untuk pariwisata maupun untuk bisnis ya, Pak, seperti itu. Makanya owner membangun hotel lagi selain beberapa properti yang sudah ada. Yang sebelumnya memang bisa disebutkan? Ada, jadi kami satu company dengan Hotel Amarelo Adiwangsa. Dan juga kebetulan owner juga sedang membangun dua hotel yang sama, yang baru. Yang pertama adalah kami Soria Yosodipuro, dan satu lagi Lawel. Nah, kenapa kok maunya di tengah kota? Padahal tengah kota itu kan trafficnya tinggi. Kenapa di tengah kota? Karena memang owner sudah punya tanah di sini pastinya. Jadi maksudnya memang kebetulan juga letaknya kan di pusat kota ya, Pak, termasuk di tengah-tengah kota. Atau justru itu digunakan sebagai kelebihan? Ya, itu menjadi salah satu kelebihan kami sebenarnya sih, untuk strength kami, karena letak yang untuk tengah-tengah. Agar mudah kemana-mana. Iya, dan mudah diakses oleh orang. Solia, nama Solia munculnya bagaimana? Kenapa nama Solia? Kalau untuk nama Solia ini gimana ya saya menjawabnya, karena itu dari owner sih, Pak. Jadi dari owner terima jadi. Jadi belum kami juga belum diinformasikan mengenai filosofi dan lain sebagainya gitu. Kalau di tengah kota ini yang disasar atau target itu wisata atau kuliner mana saja kira-kira? Dengan di tengah kota. Untuk segmentasi kami. Kalau segmentasi kami ini kami lebih berfokus pada tamu-tamu untuk online travel agent, dan juga untuk tamu-tamu individu. Jadi tamu-tamu yang langsung datang check in seperti itu, Pak. Baik itu untuk bisnis maupun untuk leisure. Untuk non yang bukan bisnis. Akan mulai open kapan? Atau sudah? Ini kan sudah mulai open, ya. Tetapi memang kami masih soft opening, Pak. Nanti untuk kalau memang sesuai rencana yang ada, kami untuk grand opening di bulan September. Iya. Jadi kalau nanti ada warga masyarakat atau siapapun yang mau ke Solo, nah di sini sudah siap. Nah, sekarang pesannya bisa dari mana aja? Kalau untuk pemesanan bisa melalui langsung datang, reservasi di hotel langsung datang, kemudian reservasi ke hotel, kemudian reservasi melalui online travel agent, Pak. Online-nya apa tuh? Sudah ada Agoda, Traveloka, Expedia, Booking.com. Risetnya memang kalau menggunakan aplikasi online itu memang bagus. Karena begini, Pak, itu menjadi salah satu. Sekarang kan orang memang lebih senang online ya, Pak, karena lebih praktis juga. Nah, juga segmentasi kami itu memang kami akan lebih kuat di walk-in yang orang langsung datang maupun dari online. Pertanyaannya, kok tidak yang seperti hotel-hotel lain? Mas, kami tetap mengakomodir, Pak, tapi itu bukan percentage-nya maksudnya tidak di urutan pertama dan kedua. Kenapa begitu? Karena kompetitor kami pastinya banyak yang mempunyai meeting room yang lebih besar, ballroom yang lebih kapasitasnya lebih banyak. Nah, kami ini meeting room ada, Pak, tapi kapasitas tidak begitu besar. Makanya
kami mencoba untuk menargetkan segmentasi atau market ke market yang lain, yang mungkin orang lain tidak ini. Karena memang kelebihan kami adalah di kamarnya. Kamar. Gimana ceritanya, gimana kamar? Kalau untuk kamar, meskipun kami terbatas hanya 86 kamar, tetapi dari sisi banyak maksudnya untuk ukuran ya. Tapi untuk dari sisi fasilitas, kemudian ukuran dan lain sebagainya lumayan komplit untuk hotel standar bintang 3 seperti kami. Apa yang dijual dari kamarnya? Pastinya fasilitas ya Pak. Okay. Kemudian arsitekturnya, desainnya, kemudian luas kamar. Iya, kalau kita lihat memang desainnya itu desain kekinian, mendekati anak modern. Atau memang desainernya memang ini anak muda benar? Kalau dibilang muda juga tidak juga sih Pak. Enggak juga. Iya. Tapi memang kebetulan. Kesannya memang bersih, asli dan eksotik. Nah, ada klasiknya juga. Iya. Makanya nih hotel kami ini kan konsepnya perpaduan nih Pak antara heritage Jawa dengan modern. Kalau Bapak melihat di area lobi utama sampai dengan ke teras itu kan memang masih mempertahankan heritage-nya. Begitu masuk mau ke arah kamar sudah mulai modern seperti itu. Nah, saya lihat di depan tadi juga ada sepeda. Iya. Ini mungkin sepele ya, tetapi mungkin bagi pengunjung atau yang nginep di sini ini jadi fasilitas yang luar biasa. Karena mereka kalau akan sepedaan keliling Solo mungkin pada bingung ya, gimana bisa muncul seperti itu? Iya, karena kami ini Pak, konsep kami adalah kami ingin menjadikan hotel ini tuh menjadi hotel one stop staying ya Pak. One stop staying itu adalah hotel yang benar-benar pada saat tamu datang, tamu itu sudah tidak usah kemana-mana lagi, tapi dia sudah bisa mendapatkan semuanya. Nah, sekarang ini kan masih zaman pandemi, masih orang butuh exercise untuk bisa mempertahankan kekebalan tubuhnya itu lebih bagus. Salah satunya dengan sepeda, karena sekarang lagi musim nih Pak, sepeda gitu. Tapi kalau Mbak Duna sendiri sih sepedanya? Kebetulan saya tidak bisa sepeda Pak. Cuma saya olahraganya yang lainnya. Apa bisa? Saya Pak, saya masih berenang. Oh, tak pikir apa? Saya nggak bisa naik sepeda masalahnya Pak. Oke. Mbak, kalau misalnya di sini selain tadi sepeda, ada kolam renangnya juga? Ada. Kolam renang di lantai 2 Pak. Kebetulan kalau kolam renang kami semi border bath, jadi semi yang kolam renang yang tidak ada tepinya seperti itu. Airnya luber-luber. Sedikit luber-luber. Nah, sedikit luber dan saya udah lihat kan, dan ada batu-batunya yang putih. Iya. Gimana bisa konsep punya kolam renang seperti itu? Nah, sebenarnya itu konsep dari salah satu bagian dari arsitekturnya juga ya Pak ya. Dan kebetulan untuk sementara ini karena memang masih pandemi, untuk sementara ini masih memang khusus untuk tamu kamar dulu. Seperti itu. Nah, sekarang kan belum buka ya? Atau sudah buka? Sudah. Nah, ada nggak kira-kira yang bisa menarik perhatian dari tamu atau promo lah yang kita sebutkan? Iya. Sementara ini Pak, dalam 1 bulan kami ada promo kamar itu di 300.000 untuk kamar dengan makan pagi. Cuman memang itu kamar hanya terbatas saja. 300.000. Makan paginya di resto atau kamar? Di resto. Oh, di resto. Ya, buffet. Jadi prasmanan seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk ini promo itu berlangsung sampai dengan 1 bulan. Kemudian kami juga ada promo untuk meeting room, untuk paket meeting dan juga paket menginap plus meetingnya. Meetingnya di ruangan itu bisa kapasitasnya berapa? Kami menyesuaikan protokoler kesehatan Pak. Jadi kalau untuk standar umumnya kapasitas kami di 300. Cuman karena kami mengikuti protokoler itu antara 100 sampai 150. Di separuhnya. Karena kan harus berjarak 1 meter, minimal 1 meter ya Pak untuk tempat duduk. Ya. Iya. Nah, strateginya bagaimana untuk bisa memperkenalkan hotel ini ke publik? Iya, yang pasti untuk branding ini kita akan segera Pak. Jadi untuk promosinya seperti apa? Ya nanti dalam waktu dekat ini kita akan mengeluarkan beberapa yang bersifat virtual. Kalau mungkin kemarin teman-teman yang di kompetitor lain sudah bikin
virtual, kita bikin yang lainnya. Tapi lainnya apa nanti tunggu tanggal mainnya Pak, karena akan segera. Dia nggak mau bikin kejutan ya, atau memang bikin kejutan nanti, nggak mau sama yang lain sebenarnya. Betul. Apa ya? Bikin apa ya? Yang virtual ya? Nah kami sudah ada Pak, nanti untuk informasinya kita akan sampaikan menyusul. Oh gitu. Masih Jadi, surprise ini Pak. Sudah siap tapi. Sudah. Okay. Nah, yang kalau gitu yang bisa dibocorin dulu ke masyarakat apa nih? Mungkin apa nih? Yang belum yang sudah boleh dibocorkan. Iya. Jadi kami akan membuat yang kalau biasanya kalau untuk hotel baru itu kan orang masih penasaran, ini hotelnya seperti apa, maunya seperti apa. Kami akan tetapi pastinya kan orang terbatas, kalau mereka mau datang itu kan masih mungkin ada rasa takut juga ya Pak ya. Jadi kami membuat yang namanya showing room secara virtual. Showing room. Iya. Jadi tamu bisa melihat fasilitas kami sampai di dalam, sampai ke restoran, sampai semuanya baik virtual. Ada yang memandu. Oke. Itu salah satunya. Tapi virtual. Iya. Ada di display gitu. Virtual? Iya. Jadi berupa video Pak. Nanti ada yang host juga. Seperti itu. Nah, tentu di masa pandemi ini tadi memang orang khawatir. Tapi apa yang disiapkan di sini? Pastinya gini Pak, kalau kami melihat ya meskipun ada beberapa orang yang masih takut, tetapi banyak orang juga sekarang sudah merasa capek dengan bersembunyi terus selama tanda kutip 4-5 bulan ini ya Pak ya. Jadi mereka pastinya sudah mulai berani untuk untuk keluar rumah, untuk ke hotel segala macam. Nah, siasat kami adalah kami berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan secara benar. Misalnya ya dari dari security ada terogan, kemudian dari FO, kemudian di dalam fasilitas hotel sendiri juga ada pembatas yang dari akrilik itu loh Pak, pembatas itu, kemudian hand sanitizer, kemudian kami membersihkan juga selalu pakai disinfektan seperti itu. Oke, kalau tingkat hunian kira-kira menurut perkiraan akan bisa tinggi mulai kapan kira-kira aja? Kalau saya kalau ini ya Pak, prediksi kami sih mungkin mulai di bulan September, karena Agustus ini kan masih bulan suro ya Pak. Kalau saya melihat sepertinya. Kenapa kok suronya nanti jadi kelebihan atau jadi kelemahan nanti? Bisa menjadi kelebihan atau kelemahan. Kalau saya tidak salah di Mangkunegaran itu kan selalu ada acara untuk suronan itu. Nah itu kelebihannya mungkin banyak tamu yang datang juga, meskipun masih dalam masa pandemi seperti ini ya Pak. Nah itu adalah salah satu yang bisa kita manfaatkan sih, karena kami berdekatan, mereka butuh kamar dan lain sebagainya, bisa ke kami. Oke. Nah, tapi misalnya untuk tingkat hunian hotel juga, apakah juga nanti ini sementara akan dibatasi dulu atau enggak? Kalau untuk tingkat hunian kami tidak dibatasi ya Pak, selama bisa dijual banyak. Maksudnya masalah physical distancing ini loh. Iya. Kalau untuk tingkat hunian, untuk okupansi tingkat hunian kamar tidak dibatasi. Tetapi kalau untuk penyelenggaraan kegiatan iya. Contohnya misalnya ada meeting, itu kami juga sekarang kan tidak bisa dalam jumlah yang banyak. Wedding juga tidak bisa dalam jumlah yang banyak. Oke. Nah, tentu orang akan juga bertanya. Nah, ini pertanyaannya kita lontarkan di sini. Ketika orang mau nginep gitu loh, biar kita aware. Nah, apa perlakuan di kamar biar orang nginep itu juga tenang? Satu, pastinya kami akan rutin melakukan ini Pak, disinfektan. Begitu tamu check out itu langsung kami kami sterilkan semuanya. Baik itu semua peralatan semua yang ada di dalam kamar. Seperti itu. Jadi begitu tamu check out langsung. Kemudian di area-area yang bisa dipegang oleh publik juga kita disinfektan semua. Intinya standar sekali. Ya, standar protokol lah, kita memang berusaha untuk menerapkan itu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Iya, gitu ya. Nah, sekarang kalau begitu sekarang kemudahannya bagaimana ketika misalnya saya pengen, tadi sudah kan bisa pesan di online booking. Iya.
Sekarang kalau misalnya saya langsung datang, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kalau Bapak langsung datang bisa langsung resepsionis aja Oke. Pak untuk ini. Atau mungkin bisa via By phone. by phone. Oke, oh bisa by Kami phone. 24 jam. Oh, Ya. oke. Nah, sekarang di restonya. Di restonya ini apa andalannya? Atau setiap hari ganti-ganti atau gimana? Kalau untuk resto kami ini kan berusaha untuk mengakomodir semua Pak. Jadi untuk menu Western ada, menu Indonesia ada, menu Chinese juga ada seperti itu. Tetapi andalan kami ini kami masih baru, kami masih meng-create sesuatu yang bisa kami jadikan signature. Gitu. Kalau yang khas Solo ada nggak yang dimunculkan? Kalau untuk khas Solo itu tidak ada. Sementara ini belum, tetapi makanan tradisional Solo yang kita modifikasi. Gimana itu? Kenapa Pak? Gimana itu? Nah ini masih kita godok Pak. Jadi ditambah gitu. Seperti itu. Nah kalau minuman, kalau misalnya orang kan mungkin boleh nggak datang ke resto ini mungkin cuma santai makan atau minum boleh? Bisa ya. Pak, iya. Cuman memang kami ini kan masih soft opening Pak. Jadi nanti untuk untuk kelengkapannya kita kita lengkapi berikutnya seperti itu. Nanti ke depan kita akan ada coffee shop di sini. Cuman ini masih on progress ke sana seperti itu. Ada berapa karyawan di pekerjaan? Untuk karyawan kami ada 46 kurang lebih. Sudah mencukupi setiap harinya. Ya sementara ini Shift-shiftan atau full? Shift Ya. 3 karena kami 24 jam ya Pak. Jadi 3 kali shift, 3 shift. Oh 3 shift ya? Iya. Oh jadi jam? Dari jam 7 sampai dengan jam 3, 3 sampai dengan 11 sampai jam 7. Oh gitu, sudah mencukupi ya. Ya. Nah, kemudian kalau karyawan memang dari sekitar sini aja? Karyawan macam-macam Pak, ada yang dari Solo, ada juga yang dari luar kota. Oke. Nah kemudian kalau misalnya saya pengen bayar, nah kira-kira apa media pembayarannya menggunakan apa saja? Cash jelas ya. Cash jelas, kemudian mau pakai kartu kredit ataupun debit bisa. Kartu kredit atau debit. Iya. Oke. Sehingga mudah ya. Yang lainnya belum misalnya kayak kita sebut aja nggak ya? Ada OVO atau apa, GoPay. Itu on progress Pak, karena ini kan kami masih buka berapa hari sih baru ini. Itu nanti ada juga. Jadi istilahnya itu payment gateway. Ada. Apalagi nanti kalau untuk online, kami kebetulan untuk website juga belum on. Nanti booking juga bisa melalui website kami Pak. Dan yang booking melalui website kami pembayaran bisa memakai itu tadi payment gateway. Jadi kalau dari sini ini, kalau misalnya pengunjung mau berwisata itu dekat itu di ke Mangkunegaran ya. Mangkunegaran dekat ke Keraton dekat. Iya. Kemana lagi Bu sasarannya Bu? Sriwedari ataupun ke ini pasar itu. Pasar PGS, kemudian pasar gede. Ya, ataupun belanja batik di Laweyan itu kan juga dekat. Kita tes dulu. Sudah masuk ke pasar gede belum? Sudah. Saya biasa beli ini Pak, dawet. Selesai. Dermi itu ya. Ngerti kok harganya. Harganya berapa? Kalau itu 8.000-an atau berapa ya? Kurang lebih. Ya tiap hari ya gitu yang jualan beli banyak banget. Iya. Oke. Kemudian kalau ke Keraton sudah pernah masuk belum? Kalau Mangkunegaran sudah. Karena kami memang karena kami dekat, kami ingin berkolaborasi Pak, seperti yang saya sampaikan pada saat media gathering kemarin bahwa sebenarnya hotel ini kan tetap hotel yang memadukan budaya Jawa dan dengan modern. Itu terjadi untuk semua dari pelayanan kami maupun dari produk. Nah kami ini sedang bekerjasama dengan Mangkunegaran untuk bisa membuat kerjasama untuk ini Pak. Oke. Nah lanjutnya fasilitas yang mungkin banyak dibutuhkan oleh pengunjung itu parkir. Nah bagaimana penanganan parkirnya? Ya. Kalau parkir nanti semoga saja di grand opening kami sudah bisa membuka tempat yang di samping ini Pak. Jadi ini lahan kosong yang masih ada pagernya, itu untuk tempat parkir. Tapi
Tapi kalau dari di sini sendiri Ada di depan ataupun di basement. Di basement? samping juga bisa. Cukup ya. Iya. Kira-kira bisa cukup berapa mobil? Kalau di basement kurang lebih karena basement kami kecil. Jadi kurang lebih 15 mobil. Kalau yang di pinggir-pinggir ini ya kemungkinan sekitar 20-25 mobil. Tetapi untuk mengakomodir parkir yang banyak itu di samping. Sudah kami siapkan lahan. Nah, ini kan bangunannya sampai lantai berapa ya? Kami sampai dengan lantai 9. Lantai 9 ya. Oh. Iya, kayaknya sih memang tinggi sekali. Memang dari luar itu kelihatan tinggi. Nah, bagaimana tingkat kebersihannya? Kalau untuk cleanliness itu kan kami memang punya standar sendiri ya Pak ya, standar kebersihan. Jadi dari housekeeping segala macam untuk cleaning juga setiap hari pastinya. Bahkan kami ada itu untuk housekeeping kami buat 3 shift. Jadi setiap saat harus bersih. Baik itu kebersihan lantai, kebersihan furniture segala macam ataupun kamar mandi juga seperti itu. Oke. Rasanya lengkap sekali. Saya sudah habis mau ngomong apa, tapi intinya hotel ini recommended. Jadi silahkan kalau seandainya memang Anda dari luar kota, ya luar kota, terus mungkin dari mana saja, dari bandara ke sini. Kira-kira perlu waktu berapa lama? Kalau dari bandara ke sini kurang lebih sekitar 30 menit. 30 menit ya. 30 sampai 40. Nah, kami juga ada fasilitas untuk shuttle. Jadi shuttle? Iya, wow. Untuk pengantaran ke sana. Jemput nggak? Antar jemput. Oh, berarti kalau udah pesan duluan iya. Bisa dijemput di Bisa request, iya. Berapa orang minimum? Monggo, kami mengakomodir. Kalau misalnya itu pas grup butuh bis, kami bisa mengakomodir. Oke. Jadi sudah tidak ada yang masalah lagi. Silahkan ada yang pengen nginep di sini, sangat recommended. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.